Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an waradahu an nabih wa nafa'ana bi'ulumi wa barakati wa karamati wa middana bi asrari wa anwari fid dharaini amin. Kaifa yashraku qalbun suwarul akwani muntabiatun fi mir'atihi. Kaifa hale kaya apa yusyriku bidomil ya. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabiatun fi mir'atihi. Kaifa hale kaya apa yusyriku madangi apa qalbun ati suwarul akwani kang utawi pira-pira rupane jenggerenge makhluk. Akwan jamake kaun sing ana nang donya ini. Akwan itu ya makhluk, suatu yang diwujudkan oleh al-mukawin. Al-mukawinnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Suwarul akwani iku muntabiatun, dadi kecap, kecetak, kepotret, kerekam fi mir'atihi ing dalem kaca benggolone kolbun. Ya. Bagaimana hati kalbu seseorang bisa bersinar, menyinari, madangi, sementara hatinya penuh dengan potret makhluk. Bentuk-bentuknya makhluk terekam dalam hatinya. Ya. Menurut Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu an, ja'alallah qalbal insan kal mir'ah as-soqilah yantabi'u biya kullu ma yuqabiluha wa laisa laha illa wijhah wahidah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hatinya manusia itu laksana kaca pengilon, ya, yang bisa merekam, menangkap, memotret, ya, suatu yang berada di depannya. Sehingga hati ini hanya punya satu arah saja. Apa yang ada di depannya hati seperti kaca pengilon itu, itulah yang akan ditangkap, dipotret. Itu sudah menjadi sunatullah. Fa idza aradallahu inayatahu bi abdin syaghala fikratahu bi anwari malakutihi wa asrori jabarutihi.
walam yu'alik qalbuhu bimahabbati syai'in minal akwan adzulmaniyah al khoyalat al wahmiyah fantoba'at fi mir'ati qalbi anwarul iman wal ihsan. Ketika Allah menghendaki untuk menolong seseorang, maka orang tadi akan menyibukkan pikirannya dengan hal-hal yang menjadikan hatinya bisa bersinar. Sehingga apa? Akwan ya, menungso ya wong uripe nang donya ya berhadapan cara zahir, berhadapan dengan siapa saja yang ada sekelilingnya. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, suatu dari akwan yang ada ini dilihat sebagai ciptaannya Allah, sebagai ayat-ayat yang menunjukkan kudrat iradatnya Allah. Oleh karena itu, yang terpotret, yang terekam di dalam hatinya bukan bentuknya sesuatu akwan tadi, tapi suatu yang terpotret adalah kudrat iradatnya Allah, yang ditemukan keagungan kebesaran Allah di dalam akwan, di dalam makhluk. Akhirnya imannya tambah padang ya. Bisa nyicipi makom ihsan, seakan-akan melihat Allah, atau minimal sadar dirinya, hatinya, kalbu, pikirannya selalu dipantau oleh Allah. Di dalam melihat, menemukan, merasakan keagungan kebesaran Allah, qoblu ya, atau ba'du atau ma'ahu ya, sesuai dengan kejernihan daripada kaca hati seseorang. Nah, makanya ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Fungsi daripada uzlah itu fungsinya apa? Untuk tafakur ya, untuk membantu dalam tafakur dan iktibar. Bukan sekedar uzlah gak ono fungsine, hanya mencari terkenal biar terkenal sebagai orang yang topo di sana di sini dan sebagainya. Nah, itu lain lagi. Jadi ada kaitannya dengan bahwa uzlah mengasingkan hati, pikiran yang paling utama dari akwan ya. Sehingga selalu tafakur, ngambil pelajaran, melihat sesuatu, mendengar fenomena ini, melihat fenomena itu ya, semuanya kan makhluknya Allah. Apa yang terjadi di alam dunia ini, gerak-geriknya menungso, gerak-geriknya alam semesta ini, diamnya, semuanya juga makhluknya Allah, perbuatannya Allah. Jadi akhirnya penglihatannya, pendengarannya tidak berhenti pada akwan, tapi diteruskan bahwa akwan itu adalah sebagai ayatullah ya, termasuk ya untuk menggosok biar hati kita itu tidak dikotori, ditiengi oleh akwan ya, dengan apa? Dengan zikir. Jadi peranan zikir itu sangat penting sebagai sabun penggosok daripada
tieng-tieng akwan yang ada pada hati kita, kotoran-kotoran hati ya yang ada dalam kalbu kita digosok dengan zikir ya. Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid wa innal iman yakhluqu ayyabla kama yakhluqu saub al jadid ya. Lah sing iso gosok ya zikrullah likulli syai'in musaqqalatun wa musaqqalatul qulub zikrullah. Jadi dengan akwan yang ngotori yang terekam di dalam hati kita itu digosok dengan zikir kepada Allah, dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusyriku qalbun binuril imani wal ihsan wa suwarul akwani adzulmaniyah muntabi'atun fi mir'ati qalbihi. Kok iki ana 13 meh padha tadi berapa tadi? Oh padha ya. Oh anu ya benar ya, cuma nomornya jadi 1. Kaifa yusyriku qalbun, kaifa hale kaya apa yusyriku madangi apa qalbun ati binuril imani kelawan cahayane iman, atau kalau dibaca yasyraku ya padang. Kaifa hale kaya apa yusyriku padang apa qalbun ati binuril imani kelawan cahayane iman wal ihsani lan ihsan waswarul akwani utawi piro-piro gambare rupane akwan ya jamake kaun piro-piro kang ono piro-piro makhluk kang wujud piro-piro makhluk kang den wujudake Allah adzul maniyati kang peteng iku muntabi'atun dadi kecetak dadi terekam fi mir'ati qalbihi ing dalem kaca pengilone atine qalbun utawa atine abdun. Bagaimana mungkin hati seorang hamba bersinar padang madangi disinari oleh cahaya iman, cahaya ihsan, sedangkan foto-foto gambar-gambar makhluk yang diwujudkan oleh Allah yang gelap gulita ini tercetak di dalam kaca hatinya. Fadzidani la yajtami'ani ya. Dua hal yang berlawanan tidak mungkin kumpul. Qala Allah Ta'ala ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan hati kalbu seorang dengan dua hati, dua kalbu. Jadi dengan dua arah, tidak, hanya satu arah. Ketika menghadap ke akwan, maka yang akan terekam ya akwan. Ketika menghadap kepada Allah, maka yang akan terekam adalah keagungan dan kebesarannya Allah. Famalaka ayyuhal fakir ila qalbun wahid. Jadi kalbu seorang itu ya hanya satu.
idza akbalat alal khalqi adbarat anil haqqi. Kalau madhep atine itu madhep maring makhluk, ya pasti akan membelakangi Allah yang maha hak. Sebaliknya, ketika madhep kepada Allah zat yang maha hak, maka akan membelakangi makhluk. Fatarohal min alamil mulki ilal malakut. Ya, makanya ya harus berangkat lah, adanya majelis wazifah, ya, terus menyempatkan diri untuk tafakur, untuk ngambil pelajaran dari fenomena-fenomena yang ada. Ini agar apa? Agar hati kita bisa berangkat, bisa rikhlah, berangkat dari alam mulki, dari apa yang kita tangkap secara panca indera, yang kita lihat oleh mata, yang kita dengar oleh telinga, yang kita rasakan oleh kulit, ya, yang kita cium oleh penciuman kita, dari hal yang ditangkap oleh panca indera tersebut, untuk berangkat dijadikan sebagai batu loncatan untuk menuju kepada alam malakut. Yes, medianya apa? Medianya ya tafakur dan iktibar. Semuanya makhluk yang ada diposisikan sebagai ayat min ayatillah, tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan kebesarannya Allah, sehingga timbul kesadaran, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kan refleks dari munajat batin seorang setelah menyadari semuanya adalah ayatun min ayatillah, dan semuanya tidak sia-sia diciptakan oleh Allah, meskipun itu pahit, ya, meskipun itu tidak menyenangkan, meskipun ketok elek, ya, makhluk elek, jorok ini dan sebagainya, tapi nggak ada yang sia-sia, karena semuanya adalah ayatun min ayatillah. Nah, itu bisa rikhlah dari alam mulki untuk menuju alam malakut. Am kaifa yarhalu ilallah wa wa mukbilun bisyahwatihi. Am kaifa utawa kaya apa yarhalu berangkat sapa wong, budalan sapa wong, ilallahi maring Allah, wa wa utawi abet. Am kaifa utawa kaya apa yarhalu budalan berangkat sapa abet, ilallahi maring Allah, wa wa hale utai abet iku mukbilun wong kang madhep bisyahwati kelawan syahwate abet. Bagaimana seorang bisa berangkat atine, rohaninya, kalbunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia terpenjara, dipenjara oleh diikat. Wawa mukabalun, wawa utawi abet iku mukabalun, dipenjara, diikat, ditaleni, ya. Iku mukabalun, diikat, ditaleni, bisyahwatihi kelawan piro-piro syahwate abet, sedangkan ia dipenjara, dikurung, ditaleni, diikat oleh syahwat-syahwatnya.
Ar-rohil anuhud wal intikal min watonin ila watonin. Rihlah itu bangkit, pindah dari satu tanah kelahiran ke tanah kelahiran yang lain, dari kebodohan menuju ilmu. Ya, rihlah ilmiah. Wa huwa huna min nadharil kaun ila syutil mukawin. Rihlah, ya, seorang ketika melihat kaun, melihat akwan, itu tidak mungkin bisa rihlah dari melihat yang ada ini, yang diciptakan oleh Allah ini, terus merasakan, menemukan keagungan, kebesarannya Allah. Gak iso kalau dirinya terpenjara oleh syahwat-syahwatnya, oleh hawa nafsunya. Bukan keliru syahwatnya. Syahwat itu adalah bawaan manusia, ya, bawaan manusia. Kodrate manusia ya ono syahwate, tinggal syahwatnya tadi itu disesuaikan. Keinginannya kita menungso disesuaikan, diikutkan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syahwatnya tadi menjadi ibadah, menjadi suatu yang terpuji. Makanya Rasulullah SAW ya menuntun kepada kita semua ketika mau dahar, maka melihat makanan daharan yang mau didahar dimakan sebagai rizqun min arzakillah, sebagai rizki, anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Sehingga sebelum makan sudah bersyukur, tidak nunggu kenyang gelegeen ya sendawa baru alhamdulillah mari gelegeen. Sebelum makan, sebelum minum disyukuri, dilihat bahwa makanan minuman itu adalah anugerahnya Allah lewat si fulan, lewat fulana dan sebagainya, sehingga terima kasih kepada yang menjadi pelantara ya. Rasulullah akan mendidik semacam itu. Nah ini kalau hatinya masih terpenjara oleh syahwat-syahwatnya, ya maka nggak akan bisa berangkat, nggak akan bisa tafakur wa tadabbur dalam melihat kaun, melihat akwan, sehingga berhenti pada asbab, tidak bisa melihat musabibul asbab. Karena karena terpenjara oleh syahwatnya, terpenjara oleh asbab. Melihat apapun seharusnya apa? Diteruskan kepada musabibul asbab ya. Orang kalau melihat suatu diteruskan sampai musabibul asbab, ya gak ono wong itu hasud ya. Orang itu hasud karena berhenti pada asbab, podo ustate, podo kiyaine, ya, podo bakul baksone, ya kan? Nah, melihatnya berhenti pada asbab, sehingga apa? Akhirnya terjadi hasud. Beda kalau melihatnya diteruskan bahwa semuanya itu ya yang dilakukan oleh orang lain ini dan sebagainya adalah sababiyah. Tapi yang menentukan, yang mengukur, yang menggerakkan, mendiamkan siapa? Musabibul asbab. Sehingga yang namanya rizki ya nggak mungkin
tertukar, sudah diukur, sudah ditetapkan oleh musabibul asbab. Semuanya hanya sababiyah pelantara. Nah, kalau berhenti pada asbab, podo ustate karo ustate ya saling hasud, podo kiai ini sama kiai ini podo hasud, ya kan, merasa disaingi kan itu. Podo bakul baksone ya saling hasud, ya, merasa pasarannya terganggu kan gitu kan. Itu karena apa? Berhenti pada asbab. Berarti atine sik mukabal bisyahwatihi, masih terpenjara, masih terikat oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kalau begitu ya nggak mungkin ketika melihat kaun, melihat akwan bisa melompat kepada musabibul asbab, sehingga nggak pernah hatinya spontan bermunajat pada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya, subhanaka faqina adzabannar, nggak pernah. Karena apa? Ya masih mukabalun bisyahawatihi. Ya Allah ya Karim. Am kaifa yarhalu ilallah wa mukabalun bisyahawatihi. Lah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, ya. Jadi nuntun agar kita apa yang dianugerahkan oleh Allah, akal sehat kita, kalbu kita, digunakan sebagai suatu sarana untuk melihat pada musabibul asbab, pada Allah zat yang menciptakan segala asbab, segala sababiyah yang ada di alam semesta ini. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya ghaflah, lupa Allah, nggak ingat Allah, lupa dengan kanjeng Nabi, ya, akhirnya bisa ingat Rasulullah, ingat Allah, ingat seorang guru mursyid, ya kan, robitoh jalinan hati kepada guru mursyid itu kan juga untuk mengantarkan sampai Rasulullah, untuk diantarkan bisa bersimpuh di hadapan Allah, merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Itu juga perjalanan rihlah au min hududi nafsi ila hukukillah, atau perjalanan yang tadinya itu niatnya karena untuk kepentingan nafsunya, meskipun sama yang dilakukan itu sama, karena niatnya itu ditoto, podo lungone ring pasar, ya kan, karena niatnya adalah untuk mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya, biar mandiri, tidak tergantung pada orang lain, derek, ya, para nabi, kemandirian, kedaulatan dalam berkarya, dalam pangan, akhirnya jadi ibadah, tidak karena hawa nafsu. Au min alamil akdar ila alami sofa, ataupun perjalanan itu dari alam yang akwan-akwan yang tadinya mengeruhkan hatinya karena dilakukan dengan penuh iktibar, tafakur dan iktibar, akhirnya berangkat hatinya menjadi bening dan seterusnya. Am kaifa yatma'u ayadkhula hadratallahi wa walam yatatohhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa utawa kaya apa yatma'u arep-arep sapa abet ayadkhula ing yen to manjing apa qalbuhu, apa qalbul abet,
hadratallahi ing ngersane Allah. Hadrata ya hudur, atine iso hadir, iso merasakan, iso menemukan keagungan kebesarane Allah. Wa wahale utawi kolbu iku lam yatatohar ora sesuci sop apa kolbu min janabati ghafalati saking junub rupa pira-pira laline kolbu. Bagaimana ia berharap untuk bisa masuk, hadir hatinya, merasakan, menemukan keagungan kebesarannya Allah, sedangkan hatinya, kalbunya masih junub, durung adus, durung wudu. Junub berupa lupa Allah subhanahu wa ta'ala, lupa ingat Allah subhanahu wa ta'ala, lupa ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati ini masih junub. Makanya guru-guru toreko, ulama tasawuf ya nuntun kita semua seperti oleh dalam toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah ya, Al-Utsmaniyah, sebelum zikir oleh Hadratus Syekh adanya istighfar. Nah ini dalam rangka apa? Untuk menyucikan, untuk menyadarkan kalbu kita dari ghafalat ya, dari lupa ingat Allah, lupa ingat Rasulullah, lupa ingat guru mursyid untuk mengantarkan pada Rasulullah, sampai bersimpuh kepada Allah, lupa tentang itu, jalinan itu, diingatkan, dicucikan kembali dengan istighfar, dengan sholawat salam berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, justru yang ada penuh dengan kelemahan, kebodohan, ya, kenistaan, dosa dan sebagainya, ingkisarul qulub, ya, atine ngrasa ino dan sebagainya. Nah, terus ada roja, mari istighfar ono roja, agar Allah melihat kemuliaannya Rasulullah di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga luber pada kita dengan bersolawat, bersalam pada Rasul, untuk nyangking diri kita bisa bersimpuh di hadapan Allah. Disuceni biar apa? Biar bisa hadir, hatinya bisa hadir, iso zikrul madhkur. Makanya kan ada perubahan seperti umpama jadal zaman Syekhul Qutbah Yisepuh, ya kan, jumlah hitungannya kalau istighosan sampai 100 ya. Oleh zaman Hadratus Syekh Ya Ahmad Asrori Ali Sakir radhiyallahu anhu dipegang, diambil kuncinya. Tujuan utama daripada zikir adalah zikrul madhkur. Ya apa iso ngrasakno, sehingga meskipun hanya 3 ya, dengan tarte lagu yang semacam itu yang bisa menyentuh hati, ya, akhirnya lebih bisa merasakan, hatinya bisa hudurul qalb ya, karena kondisi orang sekarang suwe-suwe ya bosen, protes, hati ini protes ya, nggak sido berangkat, nggak sido masuk hadratillah, protes, wong hatine berontak. Doa panjang aja protes kok, ya kan, hati sama nafsu kita kan sering semacam itu. Ono imame ndungone cek dawane, ya kan, protes sehingga nggak sabar. Am kaifayat mau ayatukhula hadratallahi
wa walam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Wallahu a'lam bishawab wa ilail marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subhanal aliyil ala, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika ghairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal awali muqtaimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah kulli hal. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hamilna bil afi wassalam wa sa'adah wal afiyah wal mu'afah daima wal yaqin fid din wa dunya al akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yasha wa du'ain la yusma wa la yurfa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati din wa qahrijal ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Allahumma aghnina bi halalika haramik wa bi taatika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jatinabah wa la tajal mushtabihan alaina fanatabi'a hawana wajal jam'ana hadha jam'an malhudha marhuma wa tafarruqana mitafarruqa mahdiya ma'suma. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna ala tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.